Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Mantap. Oke, teman-teman semua, saya pagi hari ini mau memberikan materi ya. Saya udah 3 kali memberikan materi, berarti 4 kali termasuk hari ini ya. Yang ketiganya satu ada videonya, yang kedua nggak ada videonya ya. Nah, teman-teman yang belum dengerin materi saya yang ketiga, yang terakhir itu bisa dilihat, nanti ada videonya, nanti bisa dilihat di YouTube. Yang keduanya nanti saya akan bikin video gitu, tapi bisa juga teman-teman tanya resume ke teman-teman lainnya yang kedua itu gitu ya. Oke, teman-teman semua, dulu materi saya yang pertama terkait dengan first principle thinking ya. First principle thinking itu cara kita untuk apa enggak terangin core-core-nya. Jadi first principle thinking itu kan menganalisis ketika terjadi suatu masalah itu pokok masalahnya itu apa sih, sehingga kita bisa tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Ya, betul. Karena kita itu biasanya bias dalam menyelesaikan masalah, itu sangat bagus sekali dan sangat penting sekali gitu untuk teman-teman semua yang ingin kompetensi leadernya semakin bagus. Yang kedua apa, Pak Hendra, materi yang kedua ya. Oke, teman-teman semua, nanti ini materi 1-2 ini bagus sekali, ini merubah hidup saya drastis banget. Jadi itu teman-teman harus sering mengulang lagi materi itu dan dicek, dievaluasi jalan nggak gitu pada diri teman-teman, apa yang nggak jalan gitu. Karena jujur ini materi 1 dan 2 ini bagi saya itu merubah hidup saya bumi dan langit gitu. Materi 1 dan 2 merubah bumi dan langit. Materi 3 juga merubah sudut pandang saya sebagai seorang leader. Dan materi keempat ini saya akan membawakan materi terkait dengan komunikasi gitu. Komunikasi sama yang kedua terkait dengan kemarin saya baca artikel bagus banget gitu kan, bagus banget, dan itu menyadarkan saya juga itu terkait dengan kenapa kita itu sering sibuk cuman nggak kemana-mana gitu. Nah itu sangat bagus sekali. Ini akan saya berikan pada hari ini. Nah cuman tidak, pesan saya ini pengetahuan hanya pengetahuan, materi hanya materi. Ini tidak akan berguna kalau tidak ada satu dari diri teman-teman, yaitu kemauan gitu. Ya, kemauan yang sangat kuat ini akan merubah teman-teman ini, perbedaannya bakal bumi dan langit gitu. Ya, jadi kemauan ini sangat penting sekali. Karena seberapapun banyak teman-teman dapat ilmu, seberapapun banyak teman-teman mempunyai teman yang bagus, atau seberapa banyak pengaruh teman-teman dari luar gitu, tapi kalau kemauannya teman-teman ini nggak sangat kuat gitu, ini berguna gitu, tapi nggak 100% gitu, paling 30% lah gitu kegunaannya gitu ya. Ini menguap 70% karena tadi satu kemauan itu gitu ya. Jadi materi 1-2 ini sangat mengubah hidup saya bumi dan langit. Yang kedua itu terkait apa Pak Hendra? Temboxing gitu ya. Jadi temboxing ini kenapa kita sebagai seorang leader itu banyak nggak kemana-mana, karena apa? Karena temboxing kita lemah di situ gitu. Temboxing itu apa? Mengkotak-kotakan waktu gitu. Ini materi temboxing ini saya dapat dari Elon Musk gitu kan. Elon Musk ini sangat luar biasa. Dia punya beberapa perusahaan yang skalanya internasional semua gitu, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Ya sebetulnya nggak baik sih gitu, nggak baik, cuman dia bisa memanagenya terus akhirnya jadi baik gitu ya kan. Itu pasti ada masalah, banyak masalah dan lain-lain pasti gitu, cuman dia bisa memanage dengan baik gitu. Itu gitu. Jadi ini 2 materi tadi, tolong teman-teman yang lain harus punya nih gitu, harus punya dan harus sering berulang-ulang gitu, karena guru yang baik itu adalah pengulangan gitu
Ya, jadi harus sering berulang-ulang, harus sering evaluasi diri, reminder tiap minggu cek apa yang nggak jalan, apa yang jalan. Ini korelasi juga dengan materi yang keempat soalnya gitu. Ya. Oke, saya langsung aja ke materi yang keempat, yaitu terkait dengan komunikasi. Nah, ini masalah yang sering dihadapi oleh kita semua gitu. Nah, materi komunikasi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sebagai seorang leader ataupun enggak gitu. Karena komunikasi ini, yang disebut komunikasi itu ada dua gitu. Ada yang mengirim pesan, ada yang menerima pesan. Betul nggak? Ya kan? Seringkali kita miskomunikasi karena ada dua faktor sebetulnya gitu kan itu. Faktor yang mengirim pesannya sama faktor yang menerima pesannya gitu. Sebetulnya dua hal itu aja gitu, komunikasi itu. Nah, untuk mendapatkan komunikasi yang bagus, kita tentu saja sebagai penyampai pesan itu harus bagus juga gitu. Itu. Untuk dapat komunikasi yang bagus juga, yang menerima pesan juga itu juga harus bagus juga gitu. Tentu saja berdasarkan levelnya masing-masing gitu. Maksudnya apa? Berdasarkan level masing-masing ini. Jadi gini, kita sebagai penyampai pesan gitu, ya kan? Kita harus tahu dulu satu, penerima pesan kita levelnya seperti apa gitu. Levelnya seperti apa? Ya. Misal saya menyampaikan ke security gitu. Ke security. Berarti kita tahu nih, kita posisinya sebagai penyampai pesan, kita tahu level penerima pesan ini seperti apa. Levelnya gitu. Oke, level security gitu. Ya kan itu. Nah, level security kalau saya gitu karena tahu levelnya dia security dan terus yang kedua adalah kita belum pernah atau kita pernah kejadian ketika menyampaikan pesan kepada orang itu, pesan itu gagal gitu, nggak sesuai gitu. Karena ya tadi tergantung level. Yang kedua, kita itu baru pernah menyampaikan atau menyampaikannya baru pernah sekali gitu. Contoh gitu, saya pernah sama security gagal gitu terkait hal simpel gitu kan, itu beli makanan gitu, terkait hal simpel beli makanan gitu. Nah, saya waktu belum mengerti cara komunikasi gitu kan, saya hanya ngomong gitu. Saya ditelepon hanya ngomong, "Pak, tolong ya beliin nasi goreng, beliin obat, beliin ini." Siap Pak. Gitu. Udah gitu, ya kan. Dia eksekusi di lapangan ya, set gitu, ya kan. Ternyata apa gitu, begitu balik ke saya, itu hasilnya nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu. Yang pertama itu kan nasi goreng bener, itu kan beli obatnya salah gitu, ya kan itu gitu, ya kan. Nah, dari situ saya marah-marah gitu, ya kan itu. Ini waktu saya belum ngerti ilmu komunikasi dan waktu saya belum paham terkait hal-hal yang lain lah gitu. Marah-marah gitu. Gimana sih gini? Ya, yang menerima pesan hanya minta maaf, tapi sudah terjadi, buat apa gitu. Ya kan? Buat apa gitu, ya. Dari situ saya belajar ibaratnya merenung gitu, dalam artian oh iya gitu, ya kan, gitu. Ngapain saya marah-marah gitu kan. Level dia security gitu, ya kan. Wajar dia seperti itu gitu, ya kan. Kalau dia pinter, ya kan, dia nggak bakalan jadi security, ya kan, gitu. Berarti yang salah itu bukan dianya, saya sebagai penyampai pesan gitu. Ya kan, saya merenung di situ gitu, ya kan. Oh iya, saya salah gitu, ya kan. Saya hanya bisa marah-marah aja, tapi saya harus perbaiki cara komunikasinya gitu, ya. Jadi ketika kita tahu level penerima pesan seperti apa, kita harus lebih detail. Ketika level bawah kayak security, setelah itu saya ketika menyampaikan pesan, saya telepon, "Oke, Pak, saya beli ini ya," gitu. Atau saya nyuruh ini ya, gitu. "Oke, tolong Bapak WA lagi ke saya. Apa yang saya sampaikan."
dia WA lagi, tak 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 tak, saya lihat, saya telepon lagi, Pak, ini salah, poin 3 ini, yang dimaksud adalah ini nih, oke, dia WA lagi, tak, clear, akhir sampai sekarang saya komunikasi dengan level bawah, caranya seperti itu, gitu. Ya, jadi kita sebagai seorang leader jangan hanya marah-marah saja gitu, tapi kita komunikasi itu pokoknya ada 2 hal gitu, ya kan, itu kan. Ada penerima pesan, ada penyampai pesan gitu, ya kan itu. Nah, kita harus tahu level tadi ya gitu. Kalau level kita di atas dia, file gagal gitu, yang salah adalah penyampai pesan. Murni penyampai pesan yang salah. Pak, gimana kalau levelnya misalkan saya menyampaikan pesan ke idam gitu, badan levelnya bukan level security nih, ya kan, udah lebih naik lagi gitu, ya kan. Ketika gagal, siapa yang salah? 2 yang gagal, siapa yang salah? Tapi tergantung case juga, gitu kan. Case-nya seperti apa? Case seperti apa itu? Case gini, misalnya levelnya udah level idam, ya kan. Idam ini misalnya udah level manager lagi, ya gitu kan itu. Nah, saya memberikan pesan ke dia, ke idam, itu kan itu. Ketika gagal, yang salah adalah tergantung case. Yang pertama, kalau saya baru ketemu idam, kalau saya baru kerja sama idam gitu, ya kan, itu ketika gagal, itu kesalahan dia yang menyampaikan pesan. Karena apa gitu, ya kan? Walaupun gitu kan, idam itu level manager, saya berasumsikan bahwasannya masa iya sih level kayak idam nggak ngerti gitu, ya gitu kan. Ketika baru kerja sama atau baru kerja bareng gitu kan, jangan punya asumsi seperti itu gitu. Karena apa gitu? Satu, itu kan itu. Kalau baru kerja bareng, ya kan, itu komunikasi salah. Kita menyampaikan pesan terus nggak nyampe pesannya gitu kan. Itu yang salah, yang menyampaikan pesan. Karena apa? Kita baru kerja bareng sama dia. Kita belum tahu kapasitas idam ini seperti apa. Kita belum tahu tanggung jawab idam ini seperti apa. Apakah idam ini seorang yang bertanggung jawab? Apakah idam ini seorang penerima pesan yang baik? Gitu. Kita belum tahu idam ini seperti apa. Yes, dia seorang manajer, yes gitu. Tapi manajer kan macam-macam, ya kan? Gitu. Kita hanya baru bertemu dengan idam ini lewat interview gitu. Ya kan, kita nggak tahu idam ini seperti apa gitu. Jadi jangan berasumsikan ketika ada orang baru terus komunikasi nggak nyampe pesan, kita asumsi harusnya kan dia manajer ya, manajer tuh kan kita sering kayak gitu tuh, harusnya kan itu ya itu kan. Jadi saya membicarakan terkait dengan yang menyampaikan pesan dulu. Setelah ini saya akan membicarakan terkait yang menerima pesan gitu. Sebagai penerima pesan yang baik itu seperti apa? Ya, itu ya. Jadi yang pertama tadi ya gitu. Ketika levelnya itu udah tinggi nih, level idam manager nih gitu, ya gitu. Atau setara sama kita nih, levelnya setara nih gitu. Setara nih gitu, ya gitu. Kalian misalkan ada manajer baru masuk gitu, ya gitu. Ya. Levelnya setara kan itu kan. Ya, gitu. Nah, ketika file gagal di awal, itu yang salah adalah yang menerima pesan. Yang salah. Karena apa? Udah tahu dia orang baru, kita baru kerja sama dia, ya kan? Tapi kita cara komunikasinya masih tadi itu. Kita hanya komunikasi doang, ya kan? Misalkan Bu Fani nih komunikasi sama manajer baru Pak Idam nih. Ya kan? Bu Fani hanya bilang ke Pak Idam, Mas, hanya via WA misalnya itu, ya kan? Mas, gini ya, oke sip gitu. Tapi kenyataannya nggak jalan gitu, atau jalannya nggak sesuai gitu.
Karena kita sebagai yang menyampaikan pesan, kita walaupun dia seorang manajer, ketika baru yang dilakukan adalah apa? Telepon ulang, ya kan? Atau WA ulang. Pak, gimana? Udah paham belum? Tolong dong diulang gitu. Minta tolong dong biar nggak salah diulang gitu. Nah, ketika si menerima pesannya ini belagu gitu kan, belagu ibaratnya udah paham kok. Ya udah, itu simpen aja sebagai bukti. Simpan sebagai bukti. Ketika udah kayak gitu terus gagal, nah berarti kita tahu levelnya manajer ini komunikasinya jelek. Kalian ngomong ke HRD, Pak, itu level komunikasi jelek, tolong liatin videonya Pak Ibnu gitu. Udah gitu. Ya kan? Kita lihat nanti minggu depannya dia komunikasi penerima pesannya jelek apa enggak. Kalau jelek lagi feedback aja dianya gitu. Kamu udah nonton videonya belum gitu. Karena komunikasi ini penting loh. Ini sering kita itu miskomunikasi gitu. Karena apa? Kita yang sebagai penyampai pesan, kita nggak tahu level penerima pesan kita yang seperti apa. Itu kita sering frustasi kan, kadang-kadang kan kok kayak gini ya gitu. Saya udah nyampein kayak gini ya gitu. Gitu. Ya, jadi kita sebagai penerima pesan itu tadi yang pertama harus tahu levelnya, gitu kan gitu. Kalau levelnya itu lebih bawah dari kita, ya, kita tahu kualitas dia seperti itu, minta pengulangan gitu. Minta pengulangan. Makanya kemarin saya wanti-wanti ke Idam, Fardi, tolong itu Idam yang kemarin ya, tolong Idam komunikasi sama pengawas, tolong minta direkam, kirimin ke saya. Saya ngomong ke Fardi, tolong Idam ketika nyampaikan pesan ke pengawas, ketika meeting dengan pengawas, Idam sampaikan, setelah itu pengawasnya minta menyampaikan ulang gitu. Gimana, paham apa enggak, seperti apa gitu. Nah itu. Karena apa? Yang pertama dia levelnya di bawah dari Idam, yang kedua Idam sama si pengawas ini baru pertama kerja gitu. Jadi saya pengen memastikan gitu kan seperti apa. Nah, saya sebagai leader gitu kan, saya nggak mau miss pesan itu gitu. Ya, karena yang sering terjadi adalah koordinasi antara purchasing dan pengawas itu kurang bagus gitu. Koordinasi itu kan komunikasi, ya kan, komunikasi ketika meeting gitu, ya kan? Jadi saya minta ke Idam, minta videokan gitu. Itu sebagai bukti Idam juga ke pengawas, ya kan, sebagai file saya ngelihat yes, komunikasinya Idam sudah tersampaikan dengan pengawas. Itu kalau masih salah lagi, kamu tinggal panggil aja si pengawasnya. Kamu katanya paham gitu. Berarti itu murni dari penerima pesannya nggak mau mengerjakan. Kembali lagi ke fungsi leader nanti gitu, ya kan? Fungsi leader kan ada 5. Kita harus plan bagus, delegasi tadi terkait komunikasi, ya kan? Yang ketiga adalah monitoring gitu. Nanti itu murni fungsi leader gitu. Ya kan gitu. Setelah kita menyampaikan pesan, itu fungsi leader yang ketiga adalah monitoring gitu. Dimonitoring apa enggak gitu. Bukan komunikasi lagi gitu. Udah pindah ke fungsi monitoring gitu. Nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan cara monitoring yang baik seperti apa. Kembali lagi tergantung level-levelnya gitu. Ya, kalau kita udah tahu dia itu orangnya tanggung jawab, ya monitoringnya nggak perlu sering-sering juga, kita tahu dia ini tanggung jawab orangnya gitu. Kalau baru pertama kerja, monitoringnya kenceng gitu. Ya kan? Karena ingat loh, kita sebagai seorang leader itu, ya kan itu kan, itu harus memanage dengan baik, memastikan komunikasi nyampe dan memastikan komunikasi itu dikerjakan gitu.
ketika dikerjakan ada dua hal. Yang pertama komunikasi nyampe apa enggak. Ketika yes nyampe komunikasinya, yang kedua dilihat ya gitu kan, monitoringnya jalan apa enggak. Kita sebagai seorang leader gitu. Itu baru pesan itu dikerjakan apa enggak. Setelah itu ada lagi pesan itu konsisten apa enggak gitu. Kan kita sering frustasi nih. Saya tuh udah sering ngomongin Pak ke orang ini, beneran sekali doang gitu. Habis itu dia nggak bener lagi gitu. Ingat, kita ini kerja dengan manusia bukan dengan robot gitu, yang ada mood gitu. Kita nggak tahu mood di rumah dia seperti apa, mood di jalan seperti apa gitu, ya kan? Tekanan psikologis dia lagi kayak gimana gitu, ya kan? Dia lagi happy atau lagi frustasi, kita nggak pernah tahu gitu. Di balik layar itu. Gitu. Oke ya, jadi komunikasi yang baik tadi kita sebagai penerima pesan harus memastikan itu ya gitu. Oke, itu. Jadi saya tolong ke teman-teman yang sekarang ketika sudah tahu materi komunikasi, tolong dijalankan gitu. Oke, tolong dijalankan. Ketika kita menyampaikan pesan, bila perlu ketika baru pertama banget di videoin aja gitu, videoin dan minta tolong dia ngomong ulang gitu. Tolong dong apa yang tadi saya sampaikan gitu. Karena sifat orang itu, ingat loh, sifat orang itu tidak mau salah gitu. Tidak mau salah gitu. Ketika kita udah ngomong ya gitu kan, nanti yang terima pesan ini gitu nggak mau disalahin gitu. Apa Bapak belum pernah bilang kok? Apa Bapak kayak gini kok gitu. Sifat manusia itu gitu. Saya udah mengenal ribuan karakter orang, alhamdulillah gitu, ya kan gitu. Saya punya ibaratnya udah ganti-ganti berbagai macam jenis manusia gitu. Ada yang manusia yang tipe karakternya di depan kayak gini, ada di depan kalem, di depan ini saya udah mengenal, ngerti gitu. Oh ini orang kayak gini nih biasanya kayak gini nih, orang kayak gini biasanya kayak gini nih. Ya, walaupun kadang-kadang feeling saya salah juga, tapi hampir kebanyakannya bener gitu. Karena apa? Ya karena berdasarkan pengalaman gitu. Ya kan, jam terbang gitu. Orang yang ngeborongin mangga, ya, ketika datang melihat mangga itu aja udah tahu, ya kan, sekian Pak harganya gitu, paham nggak? Ya, karena apa? Dia udah pengalaman lihat ketika pohon sekian, ada ini, wah ini bakal berapa kilo nih, udah tahu. Jadi makanya kalian harus jam terbangnya tingkatin terus. Itu mengasah skill leadership kalian gitu. Kalau komunikasi sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Kita yang pertama sebagai penyampai pesan yang baik dulu gitu. Udah. Kalau mau komunikasi bagus, kita nyampe pesan harus yang baik dulu gitu. Kita jangan berharap dia bisa sesuai dengan kita gitu. Kecuali gitu kan, misalnya nih itu ya, levelnya sama, cuman ini kerja udah lama, kerja bareng sama kalian, di lapangan terjadi miss, itu salahnya siapa? Salah dua-duanya gitu. Salah dua-duanya gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih, udah kerja bareng nih gitu kan itu, ketika kita nyampein pesan, kita udah tahu kalau dia bilang iya ngerti, itu ngerti gitu, paham nggak? Misalnya saya enggak, tolong ya ini ya, gimana, paham nggak? Iya Pak, paham. Nah, kita udah chemistry udah dapet. Ketika dia bilang udah paham, kita udah tahu dia ketika udah bilang paham, tanggung jawab gitu. Tapi ketika gagal, dia paham, ketika gagal, yang salah dua-duanya gitu. Penerima pesannya mungkin lagi itu lagi error gitu. Yang nyampaikan pesannya ya terlalu percaya gitu. Itu sih. Tapi jarang terjadi, hal itu jarang terjadi gitu. Pak, gimana cara menyampaikan pesan ketika kita levelnya di bawah gitu? Di bawah nyampein pesan ke atas gitu. Yang salah siapa ketika gagal gitu? Yang salah siapa ketika gagal?
Angga bilang yang atas. Oke. Tergantung case. Kita baru kerja bareng apa enggak? Ingat loh, baru kerja bareng apa enggak? Ingat, level kepemimpinan itu macam-macam gitu. Ya kan? Misalnya Bu Fani baru masuk, yang tiba-tiba dapat atasan baru. Misalnya Pak Agus gitu. Atau Pak siapa lah, jangan Agus lah. Pak Anwar lah. Ya kan? Bu Fani menganggap dia atas, harusnya ngerti dong gitu. Atas gitu. Ingat, kita nggak tahu dia track recordnya gimana, hanya mengenal dia by CV. Ya kan? Yang salah siapa? 75% salah yang menyampaikan pesan, 25% salah yang atas. Tapi tetap salah yang menyampaikan pesan. Karena apa? Kita udah tahu, kita baru kerja bareng sama dia gitu. Ya kan? Itu. Ingat loh, CV itu banyak nipu loh. Gitu. Saya udah berkali-kali ya gitu, ya kan? Ada yang nipu, ada yang enggak gitu. Tapi ya kejadiannya seperti itu gitu. Ya kan? Saya pernah dapat CV-nya bagus, di interview bagus, di CV bagus banget nih, Syamik nih. Di interview bagus banget nih, meyakinkan nih gitu, ya kan? Gitu. Iya, sampai saya berani, ibaratnya kalau bola tuh ada transfer pemain lah gitu. Udah gue transfer pemain aja lah, udah ya gitu. Sampai berani seperti itu gitu. Tapi kenyataan di lapangannya gitu ya. Kok nggak sesuai dengan CV sama ini ya gitu. Oke ya, clear ya itu. Nah, jadi sebagai penyampai pesan harus bagus. Yang kedua adalah sebagai penerima pesan nih. Gitu. Sebagai penerima pesan. Oke, setelah saya sampaikan ini, saya harap kalian sebagai penerima pesan yang baik. Karena apa? Ilmunya udah dapet gitu. Berarti kalian udah satu frekuensi gitu. Atau kalian udah paham gitu. Sebagai penerima pesan yang baik itu harus seperti apa? Ya kan? Oke, sebagai penerima yang baik, satu, ya itu kan itu. Kalian harus memastikan pesannya itu sesuai dengan ekspektasi daripada yang menerima, yang menyampaikan pesan. Ketika kalian dapat pesan nih gitu, ya kan? Saya ke Angga misalnya atau ke Bu Fani, Bu, tolong ya, gini ya gitu. Yang pertama adalah kalian harus pastikan dulu situasi pada saat itu gimana gitu. Situasinya gitu. Situasi misalnya gitu, kan? Ketika nyampein pesan, ya kan, crowded apa enggak gitu. Yang kedua adalah kaliannya paham apa belum gitu. Ketika belum paham, jangan takut untuk menanyakan balik. Jangan takut dianggap gimana sih kok kamu nggak ngerti gitu kan gitu. Jangan takut terlihat bodoh, jangan takut terlihat nggak ngerti gitu. Kita sebagai penerima pesan yang baik harus ketika belum paham gitu kan, belum jelas karena situasi yang crowded nih. Aduh tadi Pak Ibnu ngomong apa ya gitu. Tanyakan ulang gitu. Tanyakan ulang. Ya kan? Tanyakan ulang. Tadi maksudnya gini bukan ya gitu. Pak, saya mau klarifikasi nih, ya kan? Yang Bapak maksud gini bukan ya gitu. Oh iya bener, oke. Sip. Jalankan. Ya udah. Jalanin gitu. Oke, sampai kalian itu paham apa yang diinginkan oleh penerima pesan gitu. Itu, sesimpel itu gitu. Kalau kalian pengen menjadi penerima pesan yang baik, tadi harus kalian ketika nggak ngerti, tanyakan gitu. Seperti apa? Sesimpel itu. Ya kan? Ketika nggak ketemu langsung, ya kan itu kan. Ketika ketemu langsung nih, ketika yang disampaikannya banyak gitu, ada lebih dari satu poin, ya kan? Kalian pastikan WA ulang aja gitu. Pak, tadi Bapak menyampaikan ini ya, saya pastikan ya Pak. Oke, kirim. Itu sebagai pengingat gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita lupa.
misalkan nih kita nggak ngerti, kita nanya lagi, Pak yang dimaksud kayak gini bukan ya gitu. Oke, ngerti nih gitu. Habis itu terkait dengan waktu dan lain-lain kita kelupaan. Tadi yang poin 2 Pak Ibnu itu apa ya gitu. Saya udah ngerti sih tapi apa ya. Kaliannya kan akhirnya nanya ulangnya kan segan. Ya kan nanti dianggap gimana sih, kan gue udah bilang lu nggak dicatat apa gitu. Kaliannya catet, makanya catet kirimin ke yang terima pesan itu gitu. Pak, saya kirim ulang ya gitu. Di filing yang baik di WA, sekarang ada teknologi gitu. WA itu ada namanya WA bisnis, ada WA label gitu. Dicatat gitu. Ya, itu ya, sebagai penerima pesan yang baik, pastikan yang diinginkan itu seperti apa. Kalau lebih dari satu menyampaikan pesannya, di WA aja gitu. Di WA. Udah, sesimpel itu. Kita sebagai penerima pesan yang baik, ya kan, sesimpel itu. Mau yang terima pesan levelnya apa, harus seperti itu. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Kalau lebih dari satu pesan, WA ulang gitu. Udah. Clear ya? Jadi saya harap setelah ini kalian tidak ada miskomunikasi lagi. Level penerima pesan kalian udah level, saya anggap udah level bukan manajer lagi, udah level CEO gitu. Karena sudah saya sampaikan gitu. Ini ilmunya ilmu CEO gitu. Cara menyampaikan pesan yang baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan Bapak enggak. Mungkin ini saya mau nambahin sedikit Pak terkait pengalaman saya juga ketika kita nge-brief yang sifatnya itu pace atau yang berbau pakai selera. Oke. Nah jadi mungkin tambahannya itu selain tadi menyampaikan ulang, itu mungkin kita bisa kasih benchmark. Jadi biar kita sama-sama tahu nih seleranya kita sama seleranya yang kita pengen pesan seperti apa. Misalkan kayak kita contoh kemarin yang parkiran yang Kak desainer itu agak mentok juga. Nah itu mungkin ya lebih ke brainstorm. Jadi contohnya itu tuh apa gitu. Itu sebenarnya. Oke, ini bagus dari Bapak Angga. Jadi kalau terkait dengan kita sebagai penyampai pesan ya gitu, ya kan, menyampaikan pesan itu paling bagus emang briefnya harus detail gitu. Briefnya harus detail. Brief detail itu seperti apa? Kalau bisa kasih contoh brief detail itu gitu. Apa yang diinginkan oleh kita gitu. Biar apa? Biar revisinya nggak nyampe 4 kali gitu. Revisinya cuma 2 kali gitu. Ya kan? Contoh di rekrutmen misalnya gitu. Kan itu. Rekrutmen, tolong nanti training kan ini yang sama orang yang rekrut, training kan dengan baik sama orang rekrut. Ya. Ketika dapat FPK, harus nanya kepada yang memberikan FPK, ini kriterianya seperti apa, ya kan gitu. Yang dimaksud bagusnya seperti apa, benchmarknya maunya kemana gitu. Dan memberikan pesan juga berdasarkan pengalaman saya. Benchmark di sini itu kalau misalkan rekrutmennya seorang master gitu, menyampaikan gitu. Berdasarkan pengalaman saya, kayaknya lebih cocok di sini karena pandangan saya gini. Gimana menurut Bapak? Atau ketika kita sebagai Mas Insan nih gitu, ya kan, ngebrief ke Gali gitu. Gali, tolong dong bikinin caption gitu kan, caption tentang percintaan gitu, ya kan gitu. Jangan hanya kayak gitu, ya kan. Pastikan ke Gali paham nggak percintaannya seperti apa, arahnya kemana. Ketika Gali bilang Pak, arahnya ke sini, bener nggak Pak? Oke, bener. Saya udah cocok banget nih, arahnya ke sana. Oke, jalanin. Jangan hanya tolong dong bikinin caption buat ini gitu. Biar revisinya nggak terlalu banyak, ya kan. Sampaikan ulang, sedetail mungkin gitu. Kecuali kalian mau
mau ngetes gitu, mau ngetes nih orang seleranya bagus apa enggak gitu kan, nih orang inisiatifnya bagus apa enggak, ya biarin aja gitu, pengen tahu gitu, ya kan. Saya ketika dapat manajer baru, ya kan, ataupun leader baru, ya kan, ada kalanya kita nggak seperti itu, pengen tahu gitu, kualitas dia gimana, level proaktif dia gimana, level inisiatif dia gimana gitu. Ketika udah tahu level inisiatif biar rendah seperti itu, kasih feedback, Pak, level Bapak seperti ini, kalau masih seperti ini nggak masuk nih, seperti itu. Jadi case-nya bedain, kecuali kita mau ngetes. Oke, clear ya? Ada pertanyaan lagi, satu lagi, baru masuk ke materi berikutnya. Ya, gimana Bapak Gofar? Jadi gini Pak. Gofar apa Gofur ya? Gofar ya? Oh, sorry. Gofar ya. Kita kan misalkan menyampaikan pesan nih Ya. ke bawahan kita. Ya, Biasanya kan ada yang kita itu memastikan gitu. Ya, oke. kan? Nah, itu untuk memastikannya itu yang baik itu apakah sehari berapa kali Ya. atau berapa hari sekali atau seperti apa gitu Pak. Ya. Maksudnya biar yang kita sampaikan itu dijalankan nggak sih, nyampe Ya. nggak sih gitu. ya, Itu sih. ya. Ini masuk ke bukan ilmu komunikasi lagi, ilmu controlling. Oh, gitu. beda. Beda. Ya kan beda. Itu nanti next Oh, ini aja, beda gitu. Tapi bisa juga belajar dari Pak Hendra sama Bapak Angga. Gitu. Oke ya, sebelum saya ngasih materi, saya harap kamu belajar dulu. Ya. Itu beda ilmu lagi kayak gitu. Kalau ilmu komunikasi, yang penting pesannya nyampe aja dulu. Dia ngerti. Coba kamu ngerti nggak? Dia ngerti omongin, ya kan? Kalau pesan lebih dari satu, ingat dia suruh WA. Gitu. Itu sebagai bukti kita buat monitoring. Yang kedua, dia juga akan lebih bertanggung jawab ketika dia WA atau videoin gitu. Pasti dia akan merasa tanggung jawab banget tuh. Udah, ketika udah clear, itu udah clear. Ilmu komunikasi kalian udah beres gitu. Tinggal ganti ke ilmu monitoring gitu. Nanti ada ilmu coaching gitu. Seorang leader itu paling penting ya terakhir itu adalah ilmu coaching. Ini ilmu yang never ending dan saya sendiri terus belajar terus gitu. Ilmu coaching itu gitu. Oke, clear ya? Cukup ya? Oke, ke materi berikutnya nggak lama, cuma 30 menit. Ini bagus banget buat teman-teman semua. Yang pertama terkait dengan proaktif, ya kan? Tolong penulis di ini. Yang kedua terkait dengan jika kita semua sibuk, lantas kenapa tidak ada yang terselesaikan? Kita pernah nggak ngerasa kita itu kerja udah maksimal banget, udah stres banget, tingkat tinggi, tingkat dewa gitu kan, gitu, bahkan udah lebih dari dewa gitu kan, tapi outputnya nggak kemana-mana. Pernah nggak ngerasainnya gitu? Pernah? Oke. Yang sering siapa? Angkat tangan. Yang sering? Pak Insan nggak pernah ngerasain? Ada. Oke. Berarti udah level dia bagus, kita tunggu aja nih ya, sepak terjangnya nih ya. Siapa lagi yang oke. Nita pernah? Bapak Ali sering? Oke, ya kan? Kita udah sibuknya udah setengah mati gitu, ya kan? Tapi outputnya ya kemana-mana gitu. Poinnya apa gitu? Nah, poinnya banyak yang terjadi gitu. Tapi saya hari ini membahas terkait dengan poin meeting aja gitu. Terkait dengan poin meeting gitu. Yang menyebabkan itu kita sibuk tapi nggak kemana-mana gitu, ya kan? Ada banyak hal gitu, ya kan? Yang pertama, ya kan, faktor time boxing kita, ya kan gitu. Yang kedua, kita nggak bisa memilih mana yang secara prioritas gitu, ya kan? Itu, ya kan? Nanti ini yang kedua ini ada namanya ilmu principal thinking gitu, yang tadi saya sampaikan itu. Yang pertama saya sampaikan banget itu akan membuat level leadership kalian bagus gitu, ya kan? Yang pertama terkait dengan time boxing, yang kedua terkait dengan principal thinking. Jadi kita sebagai seorang leader keputusannya bias gitu, ya kan? Kita mana yang mau dikerjakan duluan, mana yang harus
kita kejar duluan gitu, karena kita nggak ngerti gitu, ya kan, mana sih yang paling berdampak gitu, ya kan. Yang ketiga adalah meeting gitu, ya kan. Kita sering meeting tapi nggak kemana-mana gitu, ya kan. Kita sering meeting tapi nggak clear gitu. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah poin meeting gitu. Karena poin time boxing udah saya jelaskan, poin first principle thinking udah saya jelaskan, komunikasi udah saya jelaskan. Yang terakhir adalah poin meeting. Poin meeting. Meeting ini sangat penting sekali, ya gitu kan. Ini saya akan membahas tadi kasus di Netflix gitu. Ini artikel ini keren. Ini dari McKinsey gitu kan. Kita harus terima kasih sama Vicky. Kita bilang terima kasih dulu ke Vicky. Ini artikel beneran loh. Ini keren banget artikel ini gitu, ya kan gitu. Artikel ini bagus ya, merubah persepsi saya juga gitu kan. Jadi terkait meetingnya gitu, ya kan gitu. Meeting itu, ya kan, kita ngerasa sering meeting tapi nggak sesuai harapan, ya kan. Terus kita sering ngerasa interaksi tapi nggak sesuai harapan, ya kan. Terus kita sering interaksi tapi eksekusi nggak jalan gitu, ya kan gitu. Apa sih penyebabnya gitu, ya kan gitu. Oke. Ya, penyebabnya itu tadi terkait dengan efektivitas meeting ya gitu, ya kan gitu. Jadi gini teman-teman ya, di Netflix itu ya kan, meeting itu nggak sering gitu, ya kan. Meeting itu, jadi ketika meeting kalian harus pastikan yang pertama adalah apa yang harus dimeetingkan gitu. Harus tahu dulu gitu, ya kan. Apa yang harus, terutama kita yang lead meeting nih, ya kan itu, ya kan. Karena apa? Bisanya kita nggak kemana-mana itu adalah kita banyak membuang waktu, Kita ngerasa waktu itu nggak penting, padahal ingat loh itu waktu itu, ya sama aja kerugian material gitu, kerugian material. Gitu. Ya, waktu itu sama aja kerugian material. Coba kalian hitung misalkan, oke, waktu saya ini sejam ini value-nya sekian gitu. Kalau waktu Anda sampai seperti itu, dihargain seperti itu gitu, ya kan? Kalian akan efektif banget memanfaatkan waktu, gitu, ya kan? Nah, di sini gitu, di Netflix gitu, ya kan itu. Meeting itu tidak lebih dari 30 menit. Itu, ya kan? Ya. Ini saya terapkan juga di meeting pagi ya sama Bapak Angga, 30 menit, tinggal wasitnya aja yang benar gitu. Kalau itu 30 menit, kan gitu kan. Ya. Ketika kita punya asisten itu lebih enak. Ketika punya asisten. Ketika nggak punya asisten, kita reminder diri sendiri. Ya kan? Kita kasih timer 30 menit belajar kita ngelit meeting sesuai dengan waktu. Coba 15 menit, oke ya 15 menit ya, gue mau ngomong apa nih? Oke, gue ngomong beresin A, B, C, oke. Jangan keluar fokus dari hal itu. Itu ya. Nah, terus di Netflix ini, ya kan, kalau meeting searah, itu kan gitu. Kalau meeting searah gitu, ya kan, itu nggak perlu meeting, ya kan. Hanya bikin podcast doang atau bikin memo, ya kan. Di-blast gitu, di-blast dan pastiin orang pada terima pesan itu gitu. Misalnya memo nih, tek WA ke Bunita kemana-kemana, pastikan Bunitanya bilang oke, siap, mengerti, ya kan? Atau bikin podcast gitu, ya kan? Misalkan meeting nih, besok gua mau pengarahan ke pengawas gitu, kan? Ya udah, malamnya si Idam bikin video aja. Oke, pengawas, ya kan? Besok mau ada angkos datang, tolong ya besok pagi kamu standby di sini. Ini gini, kirim ke mereka, ces gitu, ya kan? Ketika dikirim, ya kan, pastikan respon gitu. Itu aja. Jadi pastikan ketika meeting itu harus dua arah. Ketika meeting harus dua arah. Kalau yang searah, sifatnya searah, ya kan gitu. Itu
kasih podcast aja gitu. Nah ke depan juga kayak gini nih, saya nanti bikin podcast aja gitu, bikin podcast ya kan, saya kirimin ya kan, dan pastikan mengerti gitu, itu ya. Jadi di Netflix itu ketika ngasih pengarahan ya kan, itu nggak perlu meeting gitu ya kan, bikin podcast aja, oke malamnya bikin podcast gitu. Jadi si A itu pagi-paginya udah jalan gitu, udah ada arahan gitu. Kalian nggak buang waktu untuk pengarahan gitu. Kan kita sering kan sebagai seorang pimpinan kan, oke besok gua arahin di kantor gitu. Ingat, kebuang waktu loh, 30 menit 1 jam gitu. Harusnya dia itu dengerin video dari rumah gitu ya. Ketika dengerin video kan dia dari rumah udah ancang-ancang besok mau ngapain gitu. Begitu masuk tek dia ngerjakan itu gitu. Itu yang dilakukan oleh Netflix gitu. Ya kan gitu. Dia bikin podcast, bikin video kayak gini, jelasin aja gitu ya kan gitu. Oke, ketika ngasih pengarahan tugas jelasin aja. Oke, besok kamu kesini ya, besok kesini ya, besok kesini ya. Video aja gitu, atau voice note gitu. Sekarang teknologi semakin canggih gitu, ya kan? Clear ya? Di Netflix seperti itu ya. Jadi ketika meeting itu di Netflix itu hanya 2 arah. Kalau nggak 2 arah, kirim video voice note atau kasih memo gitu. Udah. Dan pastikan tadi pesannya nyampe. Itu. Nah, terus ketika meeting, kenapa meeting itu nggak kemana-mana gitu, ya kan? Faktornya ada banyak. Gitu. Yang pertama, ketika meeting, ya kan, meetingnya nggak ditulis, nggak dikasih notulen, gitu. Ketika nulisnya nggak konkret gitu. Nggak konkret itu apa? Hanya sebatas obrolan gitu, ya kan? Pak Idam bilang ini, Pak Insan bilang ini, Bu Nita bilang ini gitu. Pastikan ketika meeting di Netflix itu harus ada keputusan gitu. Apa sih hasil meetingnya gitu? Suruh apa sih gitu? Ya kan? Sesimpel itu gitu. Ya kan? Di Netflix itu ketika meeting harus ada keputusan apa gitu. Oke, gua suruh ngapain, gua harus bagaimana, keputusannya apa gitu. Jadi kalau meeting nggak ada keputusan, itu sebenarnya bukan meeting gitu, itu ngobrol gitu, ngobrol ngarung ngidul gitu. Kayak kita ngobrol, ingat nggak kalau kita di rumah nih, ya ada bukan jondol ya, jondol bahasa Indonesia apa ya? Ada pos nih, kita kan sering ngobrol yang nggak perlu kan gitu. Harusnya kan kayak gini kita ngasih masukan, tapi itu tuh sebenarnya bukan ranah kita gitu. Oke ya, clear. Nah di Netflix itu ketika meeting itu yang ikut terlibat itu pastikan itu dia itu yang eksekusi di lapangannya gitu, atau dia pengambil keputusan gitu. Ketika meeting nih, tapi nggak ada pengambil keputusan, buat apa gitu? Nanti meetingnya ngambang gitu, hanya ngobrol doang aja gitu. Jadi pastikan ada notulen meeting. Yang kedua, notulennya pastikan itu bentuknya keputusan dan harus ada tanggal yang jelas siapa yang mengerjakan. Udah, simpel itu. Di Netflix sebelum meeting itu materi meeting itu dikasih dulu tek gitu. Ya gitu. Nah, makanya saya ketika meeting ya alhamdulillah sekarang ada saya bikin grup dengan Fardi, Alfi, ya kan, sama Vicky, ada namanya grup MOM gitu, MOM sama jadwal saya gitu, ya kan gitu. Saya sebelum meeting saya tanya dulu, ntar dulu ini ngebahas apa gitu, sampai ditulis kayak gini, karena apa? Biar kita mikir dulu gitu loh. Nih, ini ada grup MOM, schedule MOM sama follow up gitu, ya kan nih. Kenapa seperti ini? Karena biar nggak ketumpuk gitu, ya kan. Ada grup ini, ada grup khusus materi gitu kan, materi semua. Jadi
materi itu. Nah ini materi meeting gitu, ini materi meeting semua. Jadi biar nggak ketumpuk-tumpuk isinya materi semua gitu. Kadang-kadang kalau kita chatting sama orang kan ketumpuk kan itu yang mana ya gitu. Jadi mempercepat buat up gitu, ya kan. Nah nih ya. Ini karena ada bertiga, jadi biar semua kan ini kan lagi belajar juga si Fardi sama si Alfi kan itu, ya kan. Ini pendampingan namanya. Udah kamu gak perlu menang sama saya. Ya kan Jumat, ya kan itu. Nah, ini schedule. Nah, mana ini? Dari sini ya. Nah ini ada semua gitu apa. Jadi saya pastikan dulu gitu. Ya, harus lebih efektif, efisien gitu. Udah sesimpel itu gitu. Kalau kalian pengen berhasil menjadi good leader, strong leader gitu, ya kan. Waktunya itu kalian sibuk tapi kemana gitu, ya kan. Jangan sampai sibuk tapi gak kemana-mana gitu, buang waktu gitu, ya kan. Tadi belajar komunikasi yang bagus sebagai pesan dan sebagai penerima pesan. Yang kedua adalah meetingnya tolong yang efektif. Tolong meeting harus efektif. Gangguan meeting dihilangin gitu. Yang gangguan meeting ketika meeting tolong semuanya fokus semua. Ya kan gitu kan. Ya. Jangan ada yang pegang handphone, jangan ada yang apa gitu kan. Tolong fokus. Pegang handphone boleh sebagai notulen. Kalau nggak ada notulen jangan gitu. Clear ya? Gitu ya. Nah, satu lagi terkait dengan proaktif kayak gitu. Satu lagi ini terakhir. Ya. Oke. Lawan dari proaktif apa? Pasif. Ya kan? Reaktif lawan dari proaktif buat. Hah? Reaktif lawan kan? Hah? Iya kan reaktif tuh yang nggak ini kan, ya. Oke, ya kan? Responnya kenapa? Respon dari Ketika ya, reaktif itu respon penolakan dari itu, oke. Ya, proaktif ya kan gitu. Nah, proaktif ini apa sih? Ya. Proaktif ini kita kalau mau menjadi orang proaktif itu fokusnya fokus lingkaran dalam, ya kan gitu. Apa lingkaran dalam itu, ya kan gitu. Satu, ya kan? Diri sendiri. Yang kedua, yang bisa kita kontrol, bisa kita kontrol. Oh iya. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang proaktif, fokus kita adalah satu ke diri sendiri. Fokusnya adalah fokus yang bisa kita kontrol, ya kan? Ini namanya orang proaktif, ya kan? Terus apalagi fokusnya? Apalagi orang proaktif fokusnya? Kan udah saya pernah kasih videonya. Apa? Ini yang lawan dari proaktif adalah tadi yang nggak bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Banyak hal, cuaca, atasan, ya gitu, keadaan, apalagi, dok, yang bisa kita kontrol. Orang lain nggak bisa kita kontrol nggak bisa kan gitu, ya. Yang bisa kita kontrol apa lagi selain diri sendiri? Terus yang bisa kita kontrol apa? Oh iya, waktu diri kita sendiri kan. Waktunya orang lain nggak bisa kita kontrol, ya kan? Apalagi yang bisa kita kontrol? Apalagi? Apalagi? Jadi nambahin orang proaktif harus apa, fokus yang di tengah ini. Fokus kita selalu di tengah. Kalau mau jadi orang yang proaktif, fokus kita harus yang di lingkaran. Yang di luar lingkaran itu gak
nggak usah kalian hiraukan gitu. Yang penting fokus dalam lingkaran ya gitu. Mempengaruhi orang lain kita bisa kontrol atau enggak? Menutupinya bisa, tapi hasilnya nggak bisa. Ya, berarti kan usahanya adalah mempengaruhi orang lain ya kan? Ya, mempengaruhi orang lain. Nanti ke ilmu skill itu, skill cara influence sama ilmu komunikasi itu juga, ya kan itu. Apalagi bisa kita kontrol mindset, ini bagus banget mindset. Apalagi emosi apalagi yang bisa kita kontrol semangat. Kalau kalian mau jadi orang proaktif harus satu fokusnya di dalam fokusnya ya kan? Simpel itu aja gitu ya kan. Jangan sampai kalian ibaratnya gini ya, kalian mau jadi orang proaktif ya kan, ya tadi menyalahkan keadaan, keadaannya harusnya kayak gini, ingat loh yang di luar itu nggak bisa kalian kendalikan. Harusnya kan atasan saya kayak gini, itu bukan orang proaktif namanya ya kan. Orang proaktif selalu fokus pada dalam diri dia sendiri ya kan, selalu fokus. Orang lain ya kan, dia hanya bisa selalu ke tadi bagaimana mempengaruhi orang. Ketika orang lain nggak sesuai harapan, dia selalu belajar kenapa ya orang lain kok nggak ngikut sama saya ya kan, apa yang salah pada diri saya ya kan, cara ngomong saya salah enggak ya kan, itu kan cara ngecap saya udah bagus belum gitu ya kan, itu selalu fokus dalam lingkaran. Ketika hasil nggak sesuai, cek diri sendirinya. Makanya kan saya sampaikan kemarin yang terkait performance management ya kan, selalu kita itu karena kodrat kita sebagai manusia itu ketika cari alasan, cari reason, fokusnya pada luar gitu ya. Alasannya adalah satu ya kan, di marketing gua sebutin Terima kunci biasanya baik. ya, terima kuncinya mahal gitu ya kan. Terus apalagi ya kan bukan kamu yang kontrol itu terima kunci mahal kan ya kan. Yang kontrol adalah kebijakan atasan sama market gitu ya kan gitu. Kalau kamu mau mengubah terima kunci, kamu harus merubah atasan kamu dengan cara apa? Argumen ya kan, kasih data ke atasan, Pak ini terima kunci bapak ini mahal ya kan itu, orang lain ini sekian, gua usaha Pak udah setengah mati Pak, bahkan mau mati nih Pak, gua udah canvassing Pak ya kan, ketok-ketok Pak, di sana penduduk satu Barapan itu penduduknya 40 Pak, gua udah datengin semua Pak penduduknya Pak, ini foto dan videonya Pak ya, tapi nggak, udah 3 bulan Pak saya ngelakuin ini konsisten Pak gitu, tapi nggak laku-laku Pak gitu. Baru itu jangan belum apa-apa ya udah minta terima kunci dikurangin gitu ya kan, nanti atasan ngomong gitu kan, ini terima kunci udah murah, apa yang kamu udah lakukan? Ketika ditanya apa yang kamu udah lakukan, kamu nggak lakuin apa-apa ya kamu disikat gitu. Ingat, ketika mau minta kebijakan harus ada effortnya dulu apa ya kan, jangan belum perang udah minta kebijakan ini, kebijakan itu gitu kan, itu clear ya. Ingat, fokusnya pada diri sendiri dulu, apalagi selain terima kunci kemarin tuh Spek apa spesifikasi. terus apa lagi? Ini apa namanya, tool promotion. Tool promotion ya, padahal yang bikin kamu juga tool promotion ya kan. Ya, nah itu fokusnya, ingat loh, ketika ada nggak achieve, fokusnya sama diri sendiri. Kontrol saya gimana, udah jalan belum? Eksekusi lapangan gimana, udah jalan belum? Ini proaktif
kalian kalau menjadi orang proaktif simpel itu. Ya. Jangan fokus pada yang luar. Yang luar udahlah biarin orang lain gitu. Jangan fight sama diri sendiri. Dan gimana semangat kita, mindset kita bener belum apa kita. Oke ya. Oke, dari saya itu aja. Yang proaktif ada pertanyaan? Belum saya tutup. Ini bagus, kurang dari 30 menit malah 15 menit. Ada pertanyaan? Dampak ini kan untuk yang faktor luar itu Ya. kira-kira ada dampak yang sangat signifikan nggak untuk mendapatkan hasil dari yang di dalam itu? Enggak. Dampak nggak? Tidak. Enggak. Dampak ada, tapi ingat kita kan orang proaktif. Nasib kita nggak ditentukan sama orang lain. Nasib kita bukan ditentukan oleh lingkaran luar. Kayak gitu. Dampak ada, yes. Itu 30%. 30%. Gitu. Itu namanya momentum gitu. Momentum. Kayak contoh baik, Ya. misalkan gini, kita nih udah maksimal baik, ya kan Ya. kita udah semua udah diberikan maksimal, tiba-tiba kayak masalah kuota baik, Ya. saya udah wah dapat nih segini nih, Ya. tiba-tiba kuota habis, jebret gitu, Ya. Nah, itu kan sebenarnya dampaknya kerasa banget gitu. Ya. Ya tadi dampak ada, tapi itu akan jadi pelajaran buat kedepannya. Pokoknya kita jangan mikirin hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, ya kan gitu. Udah kita fight aja ketika hal seperti itu, ya udah berarti hasilnya udah maksimal seperti itu dan akan buat pelajaran buat tahun depannya gitu. Tahun depannya oke, kuota bakal kayak gini nih, ya udah tahun depan kan kita belajar nih, kita harus close sampai Oktober gitu, udah clear gitu, ya kan? Gitu. Nah hidup kita harus, kalau mau jadi orang proaktif harus yang di dalam, ya kan? Tapi nasib kita itu ada faktor luar yang banyak mendukung gitu. Makanya disitulah fungsinya doa gitu. Biar apa? Biar kita selalu positif, selalu apa gitu. Biar kita nggak stres, kena tekanan gitu. Ya kan gitu. Faktor luar banyak itu mempengaruhi banyak gitu. Ya kan. Ketika bisnis udah gede atau kalian karir semakin gede gitu, ya kan? Itu faktor luar banyak tuh, ya kan gitu. Faktor politik, faktor ekonomi gitu, ya kan, faktor covid gitu kan gitu. Kayak sekarang kan covid kan, ya kan jeger di luar dari hitung-hitungan kan gitu kan gitu. Ya kan saya udah ngitung-ngitung keranjang apa gitu kan, tek lah, ya kan harus sesuai harapan, ya kan, tapi rugi apa gitu. Ya sudahlah, itu hidup, itu cobaan gitu. Udah kembali lagi ke faktor proaktif lagi, kita harus mindset kita harus, ya kan gitu, ya kan, hidup kita itu tadi gitu, ya. Faktor luar itu banyak menentukan kehidupan kita, yes gitu kan, tapi yang menentukan banget, krusial banget adalah diri kita, ya kan, gitu. Faktor luar hanya sebagai momentum, hanya sebagai apa gitu, itu sih ya. Cukup ya Pak Ihsan, siap ya. Siap Pak Ihsan ya. Ya. Karena gini Pak, Ya. kita punya ada faktor luar itu soal pressure, Ya. soal pressure, Ya. stress, something. Ya. Nah, di dalam itu kan inner Ya. itu ada emosi dan Ya. bagaimana mengkonversi Ya. pressure, Ya. stres dan lain-lain menjadi ke Ya. Oke. Ini masuk ke skill lagi. Ke skill ke jam terbang nih. Ini ada ilmunya lagi. SKS lagi. Ya kan, ini ada ilmunya lagi. Itu faktor emosi itu ada ilmunya lagi. Jadi yang menentukan kita itu dewasa apa enggak itu bukan usia. Ya kan? Yang menentukan kita itu dewasa, emosinya bagus adalah seberapa banyak kita sering menyelesaikan masalah. Seberapa banyak kita sering dapat pressure gitu. Ya kan? Makanya biar kita bagus itu adalah ada faktor-faktor yang bisa nginiin emosi gitu. Ya kan? Faktor itunya adalah yang pertama olahraga. Olahraga itu hormon endorfin itu bakal naik gitu. Ya kan? Yang kedua adalah faktor pola pikir. Ya kan gitu. Ya kan? Dengan ilmu, dengan bekal ilmu gitu kan, ya kan? Ketika ada masalah,
akan lebih tenang. Ya kan? Yang ketiga adalah faktor jam terbang. Gitu. Ya kan? Dengan jam terbang kita sering, ya kan, kena pressure, ya kan itu. Yang keempat adalah faktor overthinking. Gitu. Overthinking ini adalah kita kadang ya gitu, ya kan, terlalu overthinking gitu, terlalu berpikir ibaratnya nanti bakal kayak gimana gitu. Dan ini penting banget gitu. Udah faktor 4 itu sih. Gitu. Ini masuk ke skill ya gitu, kan gitu. Orang ya seberapa besar dia dewasa itu bukan karena tadi usia, tapi masalah-masalah yang dihadapi bisa banyak. Ya kan? Akhirnya apa, semakin bijak gitu. Saya ketemu dengan orang-orang yang bagus-bagus, semakin dia itu bagusnya yang bagus bener ya, bukan flexing ya. Flexing tuh yang di medianya kesannya bagus padahal enggak gitu. Ya gitu. Semakin bijak kok orang itu gitu. Ya kan, semakin tenang apa gitu. Ya kan gitu. Nah, tadi faktor olahraga penting nih. Kan kalau saya faktor olahraga sama faktor pengetahuan ini waktunya jadi satu gitu. Ya, ketika saya olahraga, saya sambil dengerin video, ya gitu kan, itu dapat gitu, ya, gitu. Dapat itu sih gitu. Ya gitu. Kalau kita mau hidup kita bisa ngontrol emosi atau apa, olahraga dengan baik, ya kan. Yang kedua adalah tiap hari harus otak kita harus dikasih asupan makanan yang bagus gitu. Ya kan, itu kan pola pikir yang bagus. Jadi ketika kena pressure kan kita pola pikir positif, apa, tenang, lebih tenang gitu. Ya, menyelesaikan masalah lebih bagus gitu, ya kan. Gitu. Itu ada ilmunya sih. Nanti saya berikan lah, khusus saya bikin podcast saya kirim ke Pak Iksan. Khusus itu. Ya. Oke, cukup. Tadi Angga ada udah cukup ya? Cukup ya? Idam, cukup? Oke, saya harap Bapak Idam setelah dari ini proaktif lebih bagus, komunikasi lebih bagus. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.